Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Anda merasa telah bekerja sekuat tenaga, bekerja tak kenal waktu, namun rezeki tak kunjung datang, semua pintu seolah tertutup dan hasil tak sebanding dengan usaha yang dicurahkan. Mungkin ada sesuatu yang tak kasat mata yang diam-diam menjadi penghalang turunnya keberkahan itu. Bisa jadi ada hal yang perlu diperbaiki dalam hubungan kita dengan Allah atau dengan sesama manusia. Oleh karena itu, marilah kita sejenak bermuhasabah dan memperbaiki amalan-amalan kita agar rezeki yang kita terima selalu disertai keberkahan. Saudaraku, izinkan saya bercerita tentang seorang lelaki sederhana, seorang tukang tambal ban di pinggiran kota. Setiap pagi ia membuka lapaknya lebih awal dari yang lain. Meski penghasilannya tak seberapa, ia dikenal jujur, ramah, dan yang paling menonjol, ia selalu menyempatkan diri sholat tepat waktu. Bahkan di tengah-tengah sibuknya melayani para pelanggan, ada satu hal yang membuat orang-orang kagum padanya. Ia tak pernah mengeluh soal rezeki. Ketika ditanya apakah cukup dengan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga, ia menjawab sambil tersenyum, "Alhamdulillah, saya selalu yakin dan bertawakal hanya kepada Allah." Dengan tidak meninggalkan perintahnya, jujur pada pelanggan, dan bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan, insya Allah akan Allah cukupkan. Dan benar saja, meskipun ia tidak punya usaha besar atau penghasilan tetap, tetapi hidupnya tenang, anak-anaknya bisa sekolah, dan keluarganya jarang sakit. Ia tidak kaya dalam harta, tapi luar biasa kaya dalam keberkahan. Terkadang rezeki bukan soal jumlah, tapi soal keberkahan. Rezeki bukan hanya soal usaha keras, tapi juga seberapa bersih hati dan amalan kita di hadapan Allah. Baiklah saudaraku, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi tentang beberapa hal yang dapat menjadi penghalang datangnya rezeki, dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut. Pertama, meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama yang Allah perintahkan kepada umat Islam. Dengan sholat kita memperkuat hubungan dengan Allah dan memohon keberkahannya. Allah berfirman dalam surat Taha ayat 132, "Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat, dan bersabar kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu." Dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa,
Ketika seseorang meninggalkan sholat, itu berarti ia telah mengabaikan perintah Allah. Hal ini dapat menjadi penyebab tertahannya rezeki dan hilangnya keberkahan dalam hidup. Kedua, berbuat dosa dan maksiat. Maksiat merupakan salah satu penghalang utama datangnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah dan Hakim. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertaubat, menjauhi perbuatan dosa, dan memperbaiki diri agar Allah melapangkan rezeki kita. Itulah sebabnya Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar agar rezeki kita dimudahkan. Ketika kurang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Sebaliknya, jika seseorang durhaka kepada orang tuanya, hal itu dapat menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Maka jika kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah, berbuat baiklah kepada orang tua, sayangi mereka, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka. Keempat, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Allah telah menjanjikan bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya, jika seseorang tidak bersyukur, nikmat itu bisa saja dicabut. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersyukur dapat diwujudkan melalui hati, ucapan, dan tindakan. Ketika bersyukur, Allah akan melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Kelima, memutus silaturahmi, memutus hubungan dengan saudara atau kerabat, dapat menjadi penyebab sulitnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat tidak hanya mempererat kasih sayang, tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas. Saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki bukan hanya soal materi. Kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, anak yang soleh, dan hidup yang damai, semua itu adalah bagian dari rezeki yang tidak ternilai. Jika selama ini pintu rezeki terasa sempit, jangan hanya bertanya mengapa, tapi tanyakan pula apa yang bisa kuperbaiki. Sudahkah kita menjaga sholat? Sudahkah kita menjauhi dosa? Sudahkah kita berbakti pada orang tua, bersyukur dan menjaga silaturahmi? Mari kita perbaiki amalan kita, dekatkan diri kepada Allah, bersihkan hati dari dosa, dan tebarkan kebaikan kepada sesama. Percayalah, ketika hubungan kita dengan Allah dan manusia baik, maka rezeki akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua, menjauhkan kita dari perbuatan yang menghalangi keberkahan, dan menjadikan hidup kita penuh syukur, penuh berkah,
dan penuh ridhonya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan ini adalah perjalanan menuju akhir yang kekal. Di sepanjang jalan kita akan melewati berbagai ujian termasuk dalam hal rezeki. Namun kita harus yakin bahwa rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tertukar. Tugas kita sebagai hamba hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga keikhlasan dalam setiap langkah dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Pemberi. Janganlah kita merasa kecil hati ketika belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Bisa jadi Allah sedang menunda bukan karena tidak ingin memberi, tetapi karena Ia ingin menguatkan hati kita terlebih dahulu. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hamba. Jangan lelah berusaha, tingkatkan takwa kita dan selalu bertawakal hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah bahwa kunci rezeki itu adalah takwa dan tawakal. Bukan semata-mata kerja keras saja, tetapi hati yang bersandar penuh kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan hanya mengejar rezeki, tetapi kejarlah juga keberkahannya, karena keberkahan itulah yang akan membawa ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan sejati dalam hidupan kita. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan teruslah bertawakal. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata disampaikan dalam video ini menjadi pengingat yang baik bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang halal, berkah dan melimpah kepada kita, serta memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.